Pembacaan Alkitab hari ke-317, 13 November dari Mazmur 124. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani 11 ayat 17 hingga 40. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Perjanjian Lama, Yehezkiel 24 hingga 25. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini.
Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karat tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu. Maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku di atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam sajalah mengeluh, dengan jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah dastarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan, akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu. Dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput, membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan, syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan
Dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baal Meon dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat, dan di dalam kegembiranya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Amin.